Ketika kita melihat ulang ke partikel-partikel penyusun atom ini, mungkin kita akan bertanya-tanya. Di listrik statis kita sudah pernah belajar tentang gaya elektrostatis atau gaya Coulomb, di mana muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak kalau didekatkan, dan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Kita nggak heran, elektron itu bisa mengitari inti atom yang berupa, ini berarti total muatannya kan berarti positif ya. Positif dan negatif, oke, nggak masalah, memang saling tarik-menarik sehingga dia bisa deket-deket. Tapi masalahnya di sini di dalam inti atom yang sangat solid, di sini ada muatan positif dengan muatan positif. Kok bisa muatan positif dan muatan positif berdekatan? Bukannya seharusnya mereka saling tolak-menolak dan pecah ya? Nah, ada 1 dari 4 gaya fundamental di alam semesta ini. Salah satunya yang dinamakan dengan strong force atau gaya kuat, atau secara lengkap gaya nuklir kuat. Disinilah gaya itu terjadi. Jadi, muatan positif dengan muatan positif itu akan saling tolak-menolak pada jarak tertentu ketika didekatkan. Tetapi kalau jaraknya jauh lebih dekat lagi, ternyata yang bekerja bukan gaya listrik lagi, tetapi gaya listrik kalah sama gaya kuat tadi. Itu yang membuat proton dengan proton nempel di dalam inti atom. Nah, karena muncul gaya kuat tadi, gaya itu tentu muncul dari energi ya. Lalu energinya dari mana? Nah, mari kita bahas mengenai energi ikat yang dia ternyata muncul dari pengurangan massa inti atom yang kita sebut dengan defek massa. Defek massa atau penyusutan massa inti atom ya. Seharusnya kita tahu bahwa massanya si inti, jumlah proton kalikan massanya sebiji proton ditambah dengan jumlah neutron kali massa sebiji neutron. Nanti kalau di soal pasti diketahui ya, massanya proton yang 1,6726 kali 10 pangkat min 27 kg jika dikonversikan dalam SMA itu sekitar 1,0078 SMA. Sedangkan massanya neutron itu kalau dikonversi ke SMA jadinya 1,0086 SMA. Nah, tinggal di unsurnya itu protonnya berapa? Tadi kamu sudah bisa cari jumlah proton dan jumlah neutron ya. Tinggal kamu kalikan. Nah, ternyata ini tidak sama dengan massa inti. Ada yang hilang. Nah, yang hilang itu tadi pengurangannya namanya defek massa ya. Kalau kita tulis nih, ini kan nggak sama dengan nih. Kalau kita tulis, berapakah besarnya massa yang hilang atau massa yang berkurang, yang menyusut? Ini sebesar jumlah proton kalikan massanya si proton, ditambah jumlah neutron kalikan massanya neutron. Ternyata ini lebih besar. Nah, dikurangi dengan massa inti. Massa inti atomnya pasti diketahui. Nah, selisihnya itulah yang namanya defek massa. Lalu kemana si defek massa ini? Kamu masih ingat atau mungkin pernah dengar rumus kesetaraan energi massa dari Simbah Einstein, di mana E sama dengan mc². Ini rumus kesetaraan antara massa dengan energi. Nah, massanya di sini ini adalah massa yang menyusut, atau kita sebut defek massa tadi, delta M kali C². Sehingga E sama dengan, kita mau cari energi ikat ya. Energi ikat di intinya, kenapa kok kuat sekali sampai proton saja tidak bisa saling tolak-menolak, tetapi malah terikat dengan sangat kuat. Yaitu delta M, defek massanya, dikalikan energi, satuannya nanti kita tidak buat dalam joule ya, seperti massa juga bukan kilogram karena ordernya yang sangat kecil.
Energi juga nanti satuannya untuk energi atom, kita beri satuan elektron volt. Nah, massa yang kita ubah menjadi energi, ini kita kalikan dengan 931,5 mega elektron volt, MeV. Ini adalah cara menyetarakan massa dengan energi. Atau dengan kata lain, ini kan tadi satuannya SMA ya. Kita setarakan 1 SMA, ini kalau kita setarakan energinya adalah 931,5 mega elektron volt. Ini berarti judulnya defek massa dan energi ikat inti. Kadang-kadang juga ditanya berapakah energi per nukleonnya. Misalnya tadi nomor massanya A-nya 5, maka energi per 5 nukleon itu berapa? Tinggal energi ikat yang kita peroleh tadi kita bagikan dengan nukleonnya atau nomor massanya. Ini akan menjadi energi ikat per nukleon. Nah, kita coba di bawah ya untuk contoh soalnya.